Nusantara Explore, melihat sisi lain Nusantara dari berbagai sudut pandang. Saksikan hanya di Bisik-Bisik Official. Untuk satu orang? Iya. Berapa harganya sekarang? 10.000 ya? Alas ya Mbak ya? Oke, kali ini saya sedang ada di salah satu tempat objek wisata yang ada di Kota Cirebon, namanya Gua Sunyaragi. Sekarang ini saya sedang menunggu salah satu pemandu yang ada di Gua Sunyaragi ini untuk membantu kita ada apa aja sih di Gua Sunyaragi ini nih. Nah, kebetulan udah datang ini. Ya. Assalamualaikum Ibu Chani. Ya. Perkenalkan saya Yaser dari Bisik-Bisik Official nih. Kebetulan kita lagi pengen explore tentang objek wisata yang ada di Kota Cirebon ini. Bu Chani, boleh diceritakan sih apa sih sejarah dari Gua Sunyaragi ini? Iya, sebenarnya Taman Sari Gua Sunyaragi ini merupakan penggantinya Nurgiri Saptarengga. Yang dulu ini berada di Gunung Sembung, Gunung Jati, karena di sana sudah menjadi area pemakaman raja-raja, sehingga atas ide gagasannya dari Pangeran Arya Carbon Kararangen. Ini dibangunlah Taman Sari Gua Sunyaragi pada tahun 1596 sampai dengan 1788. Cukup lama. Iya, nah Sunyaragi sendiri ini mengandung pengertian bahwa sunya itu sunyi, ragi itu adalah raga. Jadi di sini tempat untuk penyepiing raga, meditasi. Atau dalam agama Islamnya ini berkhalwat di sini. Nah ini keunikan dari Taman Sari Gua Sunyaragi ini dibangun menggunakan putih telur, karena zaman dulu belum ada namanya semen. Putih telur? Iya, putih telur di sini mengandung filosofi. Putih itu menggambarkan dengan kesucian hati, dan telur ini kan bentuknya bulat, menggambarkan dengan kebulatan tekad, yaitu dengan penyepiing raga. Makanya di sini ada supranaturalnya, begitu. Kuat ya Bu, supranaturalnya. Nah ini yang kita berdiri di sini namanya Gedung Pesanggerahan. Ini didirikan pada tahun 1848 oleh Ibunda Ratu Adimah. Nah ini fungsinya sebagai tempat istirahat keluarga Sultan kalau sedang berkunjung kemari. Makanya di sana ada 2 kamarnya, tetapi sudah tidak dipergunakan lagi. Sedangkan di sini aulanya bisa digunakan untuk acara reunian, makan-makan dan lain sebagainya. Di sini untuk acara prawedding bisa. Oh bisa juga? Bisa. Oh berarti banyak manfaatnya dan sejarahnya juga histori banget gitu loh. Ini sebenarnya Gua Sunyaragi ada 10 gua, dan ini fungsinya gua ini berbeda-beda. Oh gitu. Jadi masing-masing gua tuh punya fungsi ya Bu ya? Iya, untuk lebih jelasnya kita telusuri ke dalam. Dan ini di Sunyaragi ini ada mitos dan sugesti, yaitu batu tumbul perawan sunti. Jika dipegang oleh seorang gadis itu konon katanya sulit untuk mendapatkan jodoh. Itu menarik sekali untuk kita eksplor lebih lanjut. Oke Bu, boleh kita langsung telusuri aja nih? Boleh, silakan. Ya. Pas kita mau memasuki Taman Sari Gua Sunyaragi ini kita disambut dengan adanya patung Dewa Siwa. Dewa Siwa, Ini pada abad ke-7 pada zamannya Indraprasta. Karena pada abad ke-7 ini orang Guzarat di sana sudah terjadi konflik dan akhirnya larinya ke Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa di sini banyak sekali sungai-sungai kecil. Oh gitu. Bagi orang India, sungai-sungai itu merupakan tempat suci untuk meleburkan dosa dengan upacaranya Gangga Nadi. Oh gitu. Iya. Tetapi setelah agama Islam masuk ke sini, maka Dewa Siwa ini diganti namanya menjadi Haji Sala atau Haji Balela. Nah ini mengandung filosofi bahwa biarkan kekokohan iman dan takwa kita biar sekokoh batu karang yang di sini. Karena dulu ini area situs Gua Sunyaragi ini dikelilingi air danau segaran dan banyak ditanami pohon jati. Tetapi ini masyarakat Sunyaragi di sini masih percaya kalau misalnya ada hajatan bagaimana biar
Ya kepercayaan mereka, keyakinan mereka ya, makanya masih ada. Masih ada sajian-sajian seperti ini ya Bu ya. Ini untuk kebaikan. Kalau masalah kebaikan, kita kan ngelihatnya tradisi ya, tradisi kebudayaan nenek moyang leluhur. Gitu. Tapi di dalam agama Islam ini mereka pro kontra. Gitu iya betul, pro kontra. Ya kan? Betul, setuju saya. Jadi kan di dalam agama Islam ini mungkin sebagian kan tidak boleh, karena kita kan harus percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi mereka, kita tradisi ini kan kita semuanya masyarakat ini terikat dengan tradisi kebudayaan dari nenek moyang leluhur. Jadi tergantung kepercayaan masing-masing aja. Betul. Jadi harus diberi pahami bahwa antara budaya dengan agama itu dipisah untuk satu hal tertentu gitu loh. Contohnya seperti ini. Gitu. Oke Bu, lanjut kemana lagi nih kita? Kita ke sebelah sana, ke Gua Pengawal. Bangsal jinem. Bangsal diartikan tempat atau podium, dan jinem terdiri dari dua kata, puji dan gunem. Puji adalah sanjungan, gunem adalah wejangan. Bangsal jinem diperuntukkan sebagai tempat prajurit berkumpul, tempat berlatih perang, dan tempat sultan untuk berpidato. Goa Pengawal sebagai tempat untuk beristirahatnya para pengawal sultan. Pani Kemasan sebagai tempat pembuatan senjata tajam seperti pedang, keris, tombak, serta membuat alat-alat rumah tangga yang berbahan dasar logam. Goa Simanyang berfungsi sebagai tempat pos penjagaan. Balik lagi Bu Chani, sekarang kita lagi di mana nih? Kita berada di depan patung Garuda yang sedang dililit ular naga. Oke. Nah ini kalau kita lihat ini patung Garuda yang sedang dililit ular naga ini mengandung filosofi juga. Oke. Nah ini patung Garuda ini menggambarkan kita sebagai manusia, dan ular naga ini menggambarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Pasti ada lika-likunya, ada ujian dan cobaannya. Betul. Nah ini pelajaran untuk para pemimpin kita. Ketika kita berada di atas, itu kita harus melihat ke bawah, harus ingat bisa ke bawah. mengayomi yang di bawah. Itu sebagai filosofinya semboyan ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Betul. Begitu. Nah ilmu padi ini diterapkan di pintu-pintu gua di sini. Makanya pintu-pintu gua di sini pendek-pendek dan sempit-sempit. Itu menggambarkan bahwa kita harus hormat ke yang lebih tua dan sayang ke yang lebih muda, dan sempit di sini menggambarkan bahwa sebelum kita menilai kebaikan dan keburukan orang lain, itu kita harus introspeksi diri. Karena pada dasarnya manusia itu nggak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju saya itu. Nah ini patung Garuda juga melambangkan peletakan batu kedua. Yaitu merupakan Candra Sangkala Pujangga Ratu Oba Ing Bumi. Pujangga itu 8, Ratu itu 1, Oba itu 5, Ing Bumi itu 1. Ini menandakan tahun 8151. Itu dibalik ke tahun Jawanya menjadi 1518. Perbedaan Candra Sangkala sama tahun Jawa ini 78 tahun. Jadi kalau kita hitung 1518 ditambah 78 itu hasilnya 1596. Nah ini menandakan bahwa Taman Sari Gua Sunyaragi ini didirikan pada tahun 1596. Selanjutnya lagi kemana Bu? Ke Pohon Lengkeng. Pohon Lengkeng. Iya. Oke, bisa kalian lihat pohon lengkeng. Nah ini pohon lengkeng ini usianya lebih dari 350 tahun. Lebih dari 350 tahun. Ini kalau kita perhatikan ini dagingnya isinya tuh sudah tidak ada, tinggal kulitnya saja. Iya betul sih. Kalau pohon yang secara umum ini aturan kan udah mati ya. Iya udah mati. Tetapi ini masih hidup, daunnya masih hijau. Masih hijau, betul sih, betul. Ya. Jadi kayak dari kelihatannya doang mati dari luar, cuman pada dasarnya di dalam itu masih hidup.
Cirebonnya mungkin groak ya. Groak, Kalau iya. bahasa Indonesia itu kropos. Kropos. Tuh kan. Tapi Kalau ini ini penyangganya nih. ya penyangganya karena memang pohonnya sudah apa ya namanya? Sudah terlampau usianya Usia. tua. Makanya dibuatlah penyangga atau pohon buatan seperti ini untuk tidak rubuh ataupun untuk tetap menjaga pohon kelengkeng ini ya Bu ya. Iya. Gitu loh. Dan nilai historinya juga besar banget pohon kelengkeng ini. Gitu loh. Lanjut. Ini tidak pernah berbuah ya. Iya, nggak pernah berbuah. Harus pasang. Dan itu anehnya tuh nggak pernah berbuah. Ya. Gue juga bingung. Oke, lanjut. Yuk kita ke sana. Goa Padang Ati. Padang itu terang, Ati itu hati. Sebagai tempat untuk mendapatkan pencerahan. Tempat ini dahulunya sebagai tempat pengislaman bagi yang mendapatkan hidayah untuk memasuki agama Islam. Monumen Cina, simbol penghargaan kepada para pengikut Ongtin. Karena salah satu arsiteknya berasal dari Cina yang telah ikut andil membangun area situs Goa Sunyaragi. Goa Kelanggengan digunakan khusus sebagai tempat meditasi para raja, bertujuan agar kedudukannya tidak tergeser atau langgeng. Nih, sekarang Iya. kita lagi di mana nih kali ini nih? Sekarang kita berada di tepat di depan Gua Peteng. Oke, Dan Gua depan Peteng. kita ini ada batu tunggul Perawan Sunti. Batu Ini jika tuh, dipegang oleh seorang gadis, ini mitosnya sulit untuk dapat jodoh. Sulit untuk dapat jodoh. Biasanya kan orang gampang dapat jodoh, tapi ini kebalikannya. Iya, Oke. iya. Menarik sekali. Oke. Terus selain itu mitosnya ada apa lagi nih, Bu? Mitosnya di sini banyak. Banyak, Kita diterangkan satu-satu. Oke, Nah ini kita yang mau menerangkan ini dulu ya, batu tunggul Perawan Sunti. Oke. Ini sulit untuk mendapatkan jodoh. Ini sebenarnya sebuah nasihat petuah. Ini kalau di dalam agama Islam, Iya. ini seperti Siti Maryam Oke. yang bisa melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan di agama Kristen itu Bunda Maria dan Yesus Kristusnya. Iya. Nah di Gua Sunyaragi juga sendiri ini ada seperti itu akhirnya, yaitu Putri Ongtinio tanpa adanya suatu pernikahan tetapi bisa melahirkan seorang anak, yaitu dengan cara kekuasaan dari Sang Maha Pencipta, kun payakun. Ya kan? Karena ucapan dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, maka kamu bahwa itu hamil, makanya terjadilah hamil. Oke. Nah intinya ini nasihat kepada kaum muda sekarang. Jadi kalau hamil itu harus tahu siapa bapaknya. Jangan sampai bikinnya enak-enak, anaknya dibuang. Nggak mau tanggung jawab. Kasihan. Iya. Gitu. Intinya, jadi kalau kepengen punya anak melalui pernikahan yang diakuin dengan agama dan negara. Ya, gitu. setuju. Nah, untuk ini nih, ini nih patung asli apa replika? Ini sebenarnya replikanya, patung aslinya kita amankan. Oke. Kalau kita ditaruh di sini itu kalau misalnya ada kerusakan susah juga kan. Betul. Kita kan harus melindungi peninggalan dari kebudayaan nenek moyang. Gitu. Nah, ini diamankan di museum. Oke. Tapi patung asli itu bisa dilihat oleh orang umum kah atau hanya orang-orang khusus saja, Bu? Tergantung, ntar kan kita punya prosedur sendiri. Oke. Bagi yang ini kan ada prosedurnya, bagi yang mau dilihat silahkan. Ini kita juga mempunyai kepala pemandu. Oh gitu. Jadi kan harus nggak segampang, kalau misalnya semua umumnya ngelihat, nggak seperti itu. Takutnya kan kenapa-napa, karena itu kan masih ada magicnya ya, supernaturalnya, begitu nggak sembarangan orang lihat. Betul, jadi privasi. Iya. Betul. Oke, lanjut. Kita kemana lagi nih, Bu? Ke patung gajah. Oke. Sebelah sana. Patung gajah. Ya.
Bentuknya kayak gajah asli. Iya. Bisa dilihat ada belalainya, ada kepalanya, ada kupingnya. Iya. Dan gede. Ini. Nah ini depan kita ini patung gajah, Mas. Patung ini gajah? merupakan peletakan batu pertama yang terkenal dengan namanya ini Gajah Derum Tirtalinwih. Oke. Ini dibangun pada tahun 1529 sampai dengan 1536. Nah ini karena bertepatan dengan dibangunnya Keraton Pakuwati. Pakuwati? Iya, yang terkenal sekarang dengan Keraton Kesepuhan. Oh, Keraton Kesepuhan. Oke. Nah ini kalau kita perhatikan di sebelah sana itu ada kubangan penampungan air. Oke. Dan airnya mengalir di sini dari belalainya, Oh, memancurkan ke sana Oke. untuk tempat bermainnya putri-putri sultan. seterusnya, iya. Nah kenapa ini menggunakan patung gajah? Karena alasan? gajah di sini merupakan punya sifat dengan gagah, Gagah. kegagahan, Oke. ya kan? Heeh. Dan juga ini dalam agama Islam, Heeh. di mana kita Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan pada tahun gajah. Iya, Nah kalau betul. kita perhatikan juga ini gua-gua di sini Heeh. dibangun dengan batu karang seperti istana porak-poranda. Karena Nabi Muhammad sendiri ini penerima wahyu pertamanya itu di Gua Hiro. Sebenarnya penyebaran agama Islamnya itu seperti itu. Begitu. Gitu. Tapi Ya. kalau untuk hal mistisnya ini sama gak sih sebenarnya? Itu maksudnya punya hal mistis juga gak nih? Kalau hal mistisnya kita cenderung ke yang Batu Tunggul Perawan Sunti. Oh gitu. Iya, dan Oke. hal mistis semua di sini gua juga punya hal mistis tersendiri karena fungsinya itu berbeda-beda. Oh gitu. Nah, itu kalau kita lihat di Gua Peteng itu sebenarnya itu tempat persembunyian. Ada lorong rahasianya sampai ke Gunung Jati 12 kilo. Tetapi sekarang sudah ditutup karena untuk latihan perang para prajuritnya Saat untuk itu melawan ya. pihak Belanda Oke. begitu. Tetapi kenapa bisa terbongkar? Karena ada salah satu arsitek yang membocorkan tentang rahasia dari Gua Sunyaragi. Akhirnya meninggal yang membangunannya Ternyata begitu. arsitek itu membocorkan. Anda salah. Lanjut, kita kemana lagi, Bu? Kita ke Terakhir? sebelah sana. Ke sebelah sana ya? Oke. Yuk. Oke, balik Iya. lagi Bu Chani. Kita ada di gua terakhir nih. Iya, Boleh dijelaskan dulu gua apa dan sejarah gimana serta mistisnya tuh apa aja? iya. Nah ini namanya Gua Arga Jumut. Oke. Arga itu adalah hidangan, Jumut ini bahasa Jawa itu mencomot atau kita hidangan. mengambil. Oke. Mengambil apa? Karena mengambil hidangan. Karena di dalamnya ini ada meja perundingan untuk merumuskan suatu masalah untuk strategi perang. Iya, Acara paham. makan-makan besar Oh, khusus oke. para petinggi sultan zaman dulu. Iya. Nah ini kalau kita perhatikan Gua Arga Jumut ini seperti muka barongsai. Iya sih, betul sih. Ini dua mata, Heeh. hidung dan mulutnya. Dan ini ilatnya nih, lidahnya. Lidahnya. Iya. Oke. Tetapi ini pada tahun 1787 ini dibom sama pihak Belanda. Karena ada salah satu arsitek yang membocorkan ke pihak Belanda. Makanya dibom. Nyambung sama gua yang sebelumnya tadi ya, Bu ya. Iya. Makanya ini bangunannya miring. Miring. Sana ini sebenarnya 2 lantai. Oh iya. Miring. Nah itu. Tuh, ini bangunan miring ini, bisa Iya. dilihat ya. Itu puing-puingnya ke sebelah sana. Mirip Menara Pisa. Iya, Menara Pisa. Kita mirip nggak usah Menara Pisa. jauh-jauh keluar negeri, di Cirebon juga punya. Iya, made in Cirebon. Iya. Lanjut, Bu. Kata Nah ini Gua Arga Jumut ini ada yang bagus juga mitosnya ini. Ada 2 pintu yang bisa menembus Mekah, Madinah, dan Cina. Penasaran kan? sangat penasaran sekali. Kalau zaman sekarang kan butuh tiket, kalau zaman dulu nggak usah. Nggak usah. Nggak usah tiket. Pesawat juga nggak penting. Jadi bisa Ya, pergi, langsung menuju ke sana. tapi dengan syarat tertentu. Iya, Gitu. dengan cara meditasi, Ya, penyepi ingraga. Betul sekali. Kalau kita sekarang pengen ke sana gampang, beli Gampang. tiket, naik pesawat nyampe ke sana. Sampai sana. Iya. Oke, kayaknya ini terakhir ya, Bu ya, Iya. dari kita ya. Dari saya sih sangat cukup jelas sekali, detail. Terus secara keseluruhan nih gua Taman Sari Gua Sunyaragi. Taman Sari Sunyaragi ini nih apa ya, historikal banget. Terus punya pesan-pesan moral yang baik juga. Iya.
Jadi tergantung kalian tuh ngambil sudut pandangnya dari mana. Kalau dari hal positif, ambil. Tapi kalau dari negatif, jangan diambil. Oke? Sampai situ aja ekspor kita kali ini. Jadi kemanapun kaki saya melangkah, ikuti terus.